jadi ada kemunduran gitu kan. Iya. Baik statistik ya Bang? Baik statistik. Jadi STY dipecat, timnas U20 out menurut lo? Iya Bang, iya juga. Jadi faktanya begitu ya? Faktanya gitu, Bang. Faktanya begitu sih. Indonesia U20 seri lawan Yaman. Netizen capek diobok-obok negara lain, vibes-nya udah nggak seperti di zaman Shin Tae-yong lagi, supporter nobar makin sepi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Hasil imbang yang diraih timnas Indonesia U20 saat melawan timnas Yaman. U20 disambut beragam reaksi dari supporter. Kecewa pasti, kesal pasti, banding-bandingin sudah pasti. Makanya kalau tidak mau dibanding dengan Shin Tae-yong berikan, prestasi bukan malah downgrade. Kalau begini wajar, supporter kecewa, apa timnas kita mau balik ke zaman era kegelapan? Atau gimana nih? Laga ini pun berakhir imbang dengan skor 0-0. Hasil ini pun mendapat beragam reaksi dari netizen. Sebagian menilai performa kali ini jelek dan balik ke setelan pabrik. Ada juga yang menyebut Indonesia U20 beruntung tidak kalah, padahal mereka lawan tim dari negara konflik. Ada juga yang menuntut pertanggungjawaban dari Indres Jafri. Dan benar saja vibes menonton timnas U20 di Piala Asia ini tidak seperti di zaman Shin Tae-yong. Para supporter yang menonton nobar mulai malas nongkrong di warung-warung kopi atau kafe-kafe untuk nobar sesama tongkrongan. Hal ini pun dikeluhkan para pemilik warung kopi dan kafe yang biasanya ramai dipenuhi oleh para supporter untuk nobar ketika timnas bertanding. Tapi ini tidak seuforia di zaman Shin Tae-yong. Apakah benar-benar sudah malas menonton? Kalau kalah melulu, apanya yang mau ditonton pasti penonton malas dan kecewa. Walaupun dukungan tetap diberi, tapi masa kalah melulu. Ungkap kekecewaan supporter. U20 kandas di Piala Asia. Ada efek dari hilangnya STY nggak nih? Iya, kalau gua tahun kemarin juga STY kan nggak juga masuk lolos grup kan nggak. Tapi dapat 4 poin Bang. Ya, Sekali menang, sekali seri, sekali kalah. Iya kalau itu sekarang kan 2 kali kalah, 1 seri. Yes. Oh jadi ada kemunduran gitu kan? Iya. Baik statistik ya Bang? Baik statistik. Jadi STY dipecat, timnas U20 out menurut lo? Iya Bang, iya juga. Jadi faktanya begitu ya? Faktanya Memang gitu, begitu, Bang. faktanya begitu sih. STY dipecat, U20 out. Fakta, meskipun STY juga bawa tim U20 juga Out juga waktu out itu. juga gitu. Ini kalau lu jawabnya apa? Kalau menurut gua karena pakai TC jangka panjang, maksudnya mereka masuk kompetisi aja. U20. Iya, karena memang kita nggak punya kompetisi di umur tuh Bang. Jelas itu. Nggak ada. PSSI dong. Iya sih Bang. Menurut lu PSSI harus buat. Harus lah Bang. Ya tapi PSSI sibuknya kan ini untuk naturalisasi aja. Yaman memberikan bola, kalau nggak salah Kadek Arel tuh ya gambar lompat, kan hampir itu pemain Yaman mencetak gol. Gimana sih? Masa sih mereka nggak paham kalau umpan silang masuk tuh coba cari positioning. Jadi cari posisi dulu untuk bisa menutup ruang. Ya dong, kan caranya kan seperti itu. Cuman berkali-kali melakukan kesalahan seperti ini ya. Terus gimana ini jajaran pelatih ini? Gimana caranya mereka memberikan instruksi kepada para pemain? Ya dong, ini yang kita tunggu sekarang ya. Sekarang kita tunggu juga hasil evaluasi dari federasi. Kan sudah selesai sekarang Piala Asia U20. Kita tunggu mereka datang ke tanah air tim, ada evaluasi, dan seperti apa nanti ke depannya. Benarkah Indres Jafri miskin taktik? Hal ini seperti dibenarkan oleh mantan pemain timnas Greg Nokolo yang mengatakan timnas kita, kalau dulu main tidak pedulikan taktik, begitu main lari sekencangnya, kejar sana kejar sini, tiba-tiba kaki kram saja. Shin Tae-yong ini tetap is a teamwork. Di Indonesia, kalau pemain mau masuk ke lapangan, punya yang penting fight, lari. Kram, habis. Hal ini juga pernah dibeberkan Indra Safri pada podcast. Katanya kepada pemain, tidak usah pedulikan, yang penting dapat bola kejar dan cetak gol. Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam, dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Udah, kebanyakan menurut gua kacau permainannya, tambah kacau di babak kedua, menit-menit akhir. Ini seri rasa kalah menurut gua ya. Ya. Ugly draw. Ya. Ugly draw. Ugly. Mana katanya di atas Yaman. Iya. Tapi Bung Yoga, lembaran baru harus di. Iya, udahlah ini cukup Selesai. lah, udah cukup menurut gua. Bisa
pelatih pasti dievaluasi. Tadi seperti gue bilang, emang ini waktunya udah istilahnya lifetime-nya buat Coach Indra udah selesai gitu ya. Dia udah diberikan kesempatan yang panjang, dia juga udah achieve sebelumnya, walaupun di level Asia tampaknya udah mentok menurut gue. Jadi harus ada pembaruan, ada apa ya istilahnya siklus baru dan pelatih yang lebih fresh ya, yang harus direkomendasikan oleh timnas senior. Jadi senior, U23, U20 itu harus satu garis tuh supaya nanti kesinambungannya terjadi gitu. Kalau di U17 menurut gua masih oke lah kita pakai pelatih domestik ya, karena itu kan masih fase transisi dan tadi gue bilang kalau usia segitu kita masih compete, perbedaan kualitas dengan level di atasnya nggak jauh. Kita waktu U17 Piala Dunia aja yang notabene kita nggak ikut kualifikasi kita dapat 2 poin loh. Ya kan artinya kan perbedaan usia itu nggak terlalu jauh gitu. Nah makanya kalau 20 kayaknya harus udah rekomendasi dari timnya Kluivert sih menurut gue. Sulitnya mengakui kesalahan dan minta maaf. Bukan ketum PSSI pelatih timnas, tapi Doni Tri Pamungkas pasang badan, berani sampaikan permohonan maaf kepada supporter atas kekalahan timnas. Kapten timnas Indonesia U20, Doni Tri Pamungkas, meminta maaf kepada rakyat Indonesia usai tim tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Ia dengan berani menyampaikan permohonan maaf atas kegagalan melaju ke 8 besar. Sulitnya mengakui kesalahan dan minta maaf. Pelatih bingung, pemain bingung, penonton tambah bingung. Di pertandingan terakhir Piala Asia 2025 kali ini Indonesia melawan Yaman di match yang bisa dikatakan tanpa beban ini. Kita yang lihat di TV aja sampai gregetan. Lagi-lagi antisipasi bola atas masih menjadi kendala utama si Sapri. Beruntung penampilan kiper Fitra di malam ini sangat baik sehingga mampu menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Dari segi permainan gimana? Ya nggak beda jauh, walaupun lawannya udah dikasih yang lebih ringan, masih muter-muter dan bingung sama kayak pertandingan sebelum-sebelumnya. Masih gocek sana sini, passing muter-muter, finishingnya juga jelek banget. Beruntung banget nih Indonesia nggak pulang dengan 0 poin hari ini. Sapri ini harusnya terima kasih sama Fitra yang udah nyelamatin muka Indonesia di mata Asia. Udah habis ini kita tetap support timnas U20 guys. Kalau si Sapri udah diganti tapi ya, kalau belum ya ngapain optimis? Orang hasilnya bakal sama aja. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Berakhirlah sudah permainan dari timnas U20, di mana di pertandingan terakhirnya untuk menghadapi Yaman bermain imbang 0-0. Ada yang nonton? Ada yang kuat nontonnya? Mari kita bahas, boy. Untuk starting line up-nya terdapat beberapa perubahan nih, boy. Terutama di posisi penjaga gawang si Fitrah ini yang berkali-kali menyelamatkan gawang kita dari kebobolan. Dimana sisanya pemain kunci ya kayak Kadek Arel, Doni Tri, El Mangkir, Tony Firmansyah, Welber yang akhirnya kembali ke starting line up. Dimana pertandingan ini sebenarnya udah nggak penting-penting amat gitu. Dan kembalinya Arliansyah si lari-lari sampai lupa ingatan. Dimana secara permainan gak ada perubahan yang signifikan amat, terutama antisipasi bola atas. Beruntung banget di babak kedua kita gak kegolan sama Yaman, boy. Berkali-kali peluang demi peluang yang Yaman ciptakan, yang sayangnya penyelesaian akhirnya tuh gak klinis gitu. Dengan hasil ini timnas Indonesia itu berada di posisi ketiga di grup dengan total 1 poin, kebobolan 6 gol dan hanya mencetak 1 gol. Pasti abis ini bakal ada yang ngomong kayak begini, boy. Yalah, ya udah sih sama aja kan. Pas Sapri nggak lolos kan sama kayak Sintayong dulu nggak lolos. Sama-sama peringkat 3 kan. Sebenarnya gue nggak tahu ya, gue perlu nggak sih nanggepin yang begini-gini? Perlu nggak sih? Gue kira kita bakal pulang dengan kepala tegak. Ternyata kita pulang dengan tangan kosong. Sangat berbeda dengan tahun 2023, di mana kita berhasil meraih 1 kemenangan melawan Suriah. Ternak Sintayong. Serah ludah yang waras ngalah ya. Menurut kalian apa evaluasi untuk timnas U20 ini? Kalau dari gua ya untuk jajaran kepelatihan harus diganti semua, karena dari 3 pertandingan itu nggak ada sama sekali evaluasi di ruang ganti menurut gua ya.